Maaf, saya terpaksa ceritakan peristiwa ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, namaku, sebut saja Adinda. Itu hanya nama samaran. Seorang gadis belia, berusia belasan tahun. Aku tumbuh dari keluarga sederhana. Kedua orang tuaku sangat menyayangiku. Saya dan keluarga tinggal di Kabupaten Alor, wilayah yang masuk bagian Nusa Tenggara Timur. Kami sekeluarga beragama Kristen. Kegiatanku sehari-hari sebagai pelajar. Tiap hari Minggu, saya selalu rajin pergi ke gereja untuk sembahyang dan berdoa. Hari Minggu merupakan hari yang spesial bagiku, karena di gereja saya menemukan tempat yang tenang, bisa beribadah dan introspeksi diri. Bahkan disitulah saya menemukan teman baru yang seumuran denganku dan rajin beribadah. Singkat cerita, kami banyak belajar tentang agama Kristen. Apalagi dibimbing oleh seorang calon pendeta. Dia seorang pria yang religius. Bahkan tidak hanya itu saja, dia pendeta yang alim, bahkan sangat sopan. Terlebih kepada para gadis belia, sangat mengayomi dan membimbing. Bagiku, dia bukan hanya sekedar pendeta, melainkan seperti orang tuaku sendiri. Tiap minggu kami sebagai gadis belia tetap selalu rajin pergi ke gereja. Pak Pendeta mengajari kami tentang agama Kristen hingga membuat kami akrab dengan dirinya. Namun dari keakraban itu muncul keanehan. Tingkah laku Pak Pendeta tidak seperti biasanya. Aku pun tak luput dipeluk olehnya, bahkan diraba-raba. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2021. Tak disangka keakraban ini menjadi bencana bagiku. Di saat kondisi gereja sudah mulai sepi, beberapa teman seumuranku, sebagian ada yang pulang dari gereja. Namun tidak bagiku, karena Pak Pendeta tidak mengizinkan aku pulang, karena ada pelajaran agama yang lebih penting bagiku. Obrolan demi obrolan Pak Pendeta di sampingku, sambil merayuku dan berbicara tentang surga. Tidak hanya itu, dia merayuku, jika aku menuruti kemauannya, aku akan diberi sebuah beasiswa sekolah gratis. Namun kenyataannya di balik itu semua, ada syarat yang harus saya turuti. Aku pun merasa curiga dan takut. Adinda, kamu bisa dapat beasiswa dariku jika kamu mau menuruti nasihatku, tanya Pak Pendeta di depanku. Nasihat apa itu ya, Pak Pendeta? Saya pun tanya kembali ke dia. Kamu bisa dapat beasiswa sekolah gratis asalkan kamu mau berhubungan badan denganku, jawab Pak Pendeta dengan iming-iming rayuan. Aku pun tidak paham apa yang dikatakan Pak Pendeta. Karena usiaku masih belasan tahun, aku hanya bisa diam dan pasrah. Kondisi gereja semakin sepi